Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat zuhur berjamaah. Di samping kita bisa menjalankan aktivitas ibadah Ramadan kita, yakni puasa Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah kajian kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang puasa bukan ibadah biasa ya. Hal ini perlu kita kaji, kita dalami agar kita bisa menikmati, bisa menghayati, bisa menjiwai tentang ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita. Kenapa puasa bukan ibadah biasa? Dia bukan ibadah seperti halnya pada umumnya, karena memang ibadah puasa ini ibadah yang sangat dahsyat, Pak. Bukan hanya dari sisi ibadahnya, tapi juga dari sisi waktunya. Dari sisi ibadahnya, pertama, dia bukan ibadah biasa adalah bisa kita lihat dari ayat pembuka ketika mau mensyariatkan puasa. Di dalam Al-Quran ada sekitar 89 kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu diungkapkan oleh Allah di 20 surat. Dan di antara 89 itu rata-rata berkaitan dengan masalah muamalah. Semuanya terkait dengan masalah muamalah. Silahkan dicek nanti di dalam Quran. Ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu rata-rata dibuka dengan terkait dengan masalah muamalah. Hanya ibadah mahdoh puasa yang ayat pembukanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah merupakan, dalam bahasa Arab namanya adalah huruf nida, namanya huruf panggilan. Yang dipanggil itu namanya munada. Jadi huruf panggilan itu, Pak, ada yang panggilan jauh, panggilan dekat, panggilan sedang. Nah, di antara huruf-huruf panggilan itu ada ya, ada ayu, ada ha. Nah, di dalam ayat terkait dengan puasa ini huruf panggilan itu ada 3. Ada ya, ada ayu, ada ha. Ini kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang ulama besar ya, makanya disebut dengan Fakhruddin ya, kebanggaan agama, karena amat sangat luar biasa keilmuannya. Kalau kita bahas dalam sisi balaghah, bahasa, kalimat itu terbagi 2. Ada kalimat khobariyah, kalimat yang mengandung informasi, ada kalimat insaiyah, kalimat yang mengandung perintah. Ya, kalau misalkan kita belajar ilmu balaghah, Pak. Nah, kalimat itu ada kalimat khobariyah, kalimat informasi, ada kalimat insaiyah, kalimat yang berbentuk perintah. Ada juga ayat yang dia lafadznya khobariyah tapi maknanya insaiyah. Seperti surat Al-Fatihah misalkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin
Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimatnya namanya kalimat khobariyah, kalimat informasi. Tapi maknanya adalah perintah, Pak. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi makna daripada kalimat itu adalah perintah kita untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi terkait dengan ayat puasa yang dibuka dengan ya ayyuha, itu kata Fakhruddin Ar-Razi, itu tidak masuk kepada khobariyah, tidak masuk kepada insaiyah, tapi dia adalah merupakan kalimat panggilan untuk menunjukkan dan menegaskan tentang kualitas yang dipanggil, kualitas munada namanya. Sehingga orang-orang yang dipanggil untuk puasa ini adalah merupakan orang-orang yang berkualitas. Jadi kita ini levelnya bukan sekedar muslim, Pak. Karena kita berada di Ramadan dan puasa Ramadan, maka level kita naik menjadi mukmin. Jadi kalau level beragama itu kan 3, Pak. Level muslim, level mukmin, dan level muttaqin. Nah, kita saat ini kita sudah mencapai levelnya level mukmin. Makanya panggilannya itu hei orang-orang yang beriman. Karena setiap panggilan itu menunjukkan tentang orang yang dipanggil. Kalau yang dipanggil adalah tokoh, ulama, panggilannya sopan, Pak. Kalau yang dipanggilnya pejabat, panggilannya yang terhormat, yang mulia. Tapi kalau yang dipanggilnya preman, Pak, bergajul, cara manggilnya pun beda gitu loh ya. Loh ngapain? Sini gitu loh. Nah, Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu ini memanggil kepada kita orang-orang yang beriman dengan panggilan yang sangat luar biasa. Ini namanya adalah panggilan kecintaan, panggilan keharmonisan, panggilan sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini poin yang pertama begitu, Pak. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, apabila ada suatu ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, buka lebar-lebar telinga kita, perhatikan baik-baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Karena dibalik setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung kebaikan yang sangat luar biasa. Apakah itu terkait dengan perintah atau terkait dengan larangan? Makanya para sahabat Nabi kalau ada ayat turun, Pak, kemudian dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka betul-betul antusias. Ya, didengarkannya baik-baik, dicamkannya baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan, pasti ada kebahagiaan. Apakah terkait dengan perintah maupun terkait dengan larangan? Itu begitu, Pak. Nah, seharusnya kita juga senang ketika Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beda dengan Fakhruddin Ar-Razi, Ali bin Abi Thalib memiliki pemahaman yang lain, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, huruf-huruf panggilan atau nida di dalam ayat puasa itu maknanya adalah ya-nya adalah nidaun nafsi, kata Ali. Panggilan jiwa. Ayyunya adalah nidaur ruh, panggilan ruh. Sedangkan haknya adalah nidaul qalbi, panggilan hati. Jadi yang dipanggil dari orang-orang yang beriman, Pak, itu bukan hanya fisiknya, tapi panggilan Allah kepada orang beriman untuk puasa adalah panggilan yang totalitas, yang mencakup kepada jiwa, hati, dan ruhnya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai jiwa, wahai ruh, wahai hati orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, inilah sebetulnya puasa yang bisa menghantarkan kepada takwa itu, Pak, adalah puasa yang melibatkan jiwa, melibatkan ruh, dan melibatkan hati. Makanya kita sering melakukan tarhib Ramadan sebelum kedatangan Ramadan. Tarhib itu menyambut Ramadan sebelum kita kedatangan Ramadan. Jadi di samping tarhib itu adalah merupakan perintah dan sesuatu yang diajarkan Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Tarhib Ramadan itu dalam rangka membangun keterikatan, ketersambungan antara kita dengan Ramadan, Pak. Karena Ramadan ini begini, Pak. Ramadan, ya, Quran ini walaupun dia adalah merupakan bentuk fisik, tapi dia memiliki ruh gitu loh. Sama kayak Ka'bah, Pak. Itu Ka'bah yang di Masjidil Haram
Mungkin dengan bangunan Ka'bah yang ada di Pondok Gede, Pak, walaupun mungkin ukurannya sama, bentuknya sama, ya, warnanya sama, akan tetapi ruhnya berbeda. Jadi ketika Bapak melihat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, mungkin getarannya lain dengan melihat Ka'bah yang ada di Pondok Gede misalkan. Ada replikanya Ka'bah juga nggak ada getaran. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Padahal fisik sama-sama bangunan fisik. Karena Ka'bah itu memiliki ruh gitu loh. Makanya kalau misalkan kita pandang Ka'bah dengan ruh kita, makanya kita dengan ruh Ka'bah itu akan nyambung, ada chemistry nantinya. Sama Quran juga begitu. Quran itu kan bentuk tulisan, bentuk bacaan, bentuk mushaf. Tapi kenapa Allah sifati Quran itu adalah dengan kata-kata wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin demi Quran yang bijaksana. Bijaksana itu kan karakter makhluk hidup, Pak. Tapi kenapa itu disifati kepada Quran? Ini menunjukkan kalau Quran itu memiliki ruh. Makanya membaca Quran dengan membaca koran, walaupun korannya misalkan tulisan Arab, itu ruhnya berbeda, Pak. Getarannya berbeda. Sama seperti kita kedatangan Ramadan dengan kedatangan bulan lain, seperti kita mau ditinggalkan Ramadan dengan mau ditinggalkan bulan lain, itu getarannya berbeda. Hawa Ramadan itu beda dibandingkan dengan hawa bulan yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Ramadan itu dia bukan bulan biasa, dia memiliki ruh. Makanya di antara doanya apa, Pak? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, dan terimalah amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Jadi bukan hanya kita minta sampai ke Ramadan, tapi Ramadan itu bisa sampai ke dalam hati kita, sehingga antara kita dengan Ramadan ada chemistry, ada keterikatan, ada ketersambungan. Nah, itulah cara memahami realitas dalam pandangan Islam, Pak. Jadi kalau misalkan kita belajar filsafat ilmu, ya, filsafat ilmu dalam pandangan barat dengan filsafat ilmu dalam pandangan Islam ini kan berbeda. Kalau misalkan barat kan memahami realitas itu, sesuatu dikatakan realitas kalau nyata, nampak, berwujud dan berbentuk, sehingga bisa dilihat, bisa diraba. Itu realitas dalam pandangan barat. Tapi kalau realitas dalam pandangan Islam, Pak, dalam pandangan kita, realitas itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba. Contoh misalkan, kita ini kan secara realitas kan bentuk fisik kita kan begini, Pak. Tapi kita kan yakin bahwa fisik kita ini kan ada yang menggerakkan. Kira-kira kalau misalkan Bapak nggak ada nyawanya, mungkin nggak bisa jalan ke sini, Pak. Nggak ada ruhnya, mungkin nggak bisa jalan ke sini. Bisa hadir di sini kalau nggak ada ruhnya, mungkin nggak, Pak, kira-kira? Kalau nggak ada ruhnya berarti kan cuma bangkai. Kalau ruhnya doang, nggak ada fisiknya, uka-uka gitu loh misalkan itu. Tapi yang menggerakkan kita ini kan adalah ruh. Nah, ruh itu kan tidak berwujud, tidak nampak, tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Tapi ruh itu ada gitu. Nah, itulah realitas. Maka realitas dalam pandangan Islam bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik, tapi realitas itu adalah sesuatu yang non fisik gitu, yang dibalik fisik. Jadi kita melihat sesuatu itu begitu, Pak. Melihat bulan Ramadan bukan hanya fisik, melihat Quran bukan hanya fisik, melihat Ka'bah bukan hanya fisik, tapi Ka'bah juga ada sesuatu di balik fisiknya, yang metafisiknya, yang itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada keterikatan antara ruh dia dengan ruh Ka'bah, ruh dia dengan ruh Quran, ruh dia dengan ruh Ramadan. Makanya disitulah sebabnya kenapa kita harus sambut Ramadan, supaya ada chemistry antara diri kita, ruh kita dengan ruh Ramadan, sehingga Ramadan betah dalam diri kita, kita pun betah dengan Ramadan. Nah, ini poin yang pertama, ya, kenapa bahwa puasa itu bukan ibadah biasa. Dilihat dari ayat pembuka di surat Al-Baqarah 183, dibuka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Dari 89 kali kata itu diulang oleh Allah dalam Al-Quran, hanya ibadah mahdoh dalam bentuk puasa yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Selebihnya terkait dengan masalah ibadah guer mahdoh atau muamalah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya,
puasa itu bukan ibadah biasa, adalah dia satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah. Ya, makanya sebetulnya kita bisa melihat kehebatan puasa adalah dari hadis ini, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dia adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Ini makna daripada puasa di balik kata-kata fa innahu li wa ana ajzi bihi diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Amat banyak sekali, Pak, maknanya. Jadi kenapa puasa ini dikhususkan ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah? Nah, paling tidak dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengutip tentang pendapatnya Sufyan bin Uyainah. Jadi pendapatnya Sufyan bin Uyainah yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan beliau tulis dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 271. Kata Sufyan bin Uyainah begini: semua amalan-amalan manusia hamba ini pada hari kiamat nanti, Pak, bisa dijadikan sebagai tebusan terhadap kesalahan kita terhadap orang lain. Semua amal kita bisa dijadikan tebusan dari kezoliman kita terhadap orang lain. Kita mungkin sering mendengar terkait dengan hadis muflis, adanya orang-orang yang bangkrut. Jadi pada hari kiamat itu nanti ada orang-orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu orang yang seperti halnya dia bawa pahala gede, dia pede dengan pahala sholat, dia pede dengan pahala sedekahnya, tapi ternyata tiba-tiba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dia beramal, ternyata dia pun pernah menzolimi orang lain. Nah, ketika dia pernah menzolimi orang lain, dia udah pede dengan pahala sholatnya, tiba-tiba ada orang yang nuntut. Orang itu nuntut kepada dia, wahai Allah, betul dia ini ahli ibadah, sholatnya rajin, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah pun dikerjain, tapi dia juga pernah menyakiti aku. Aku sekarang menuntut keadilan kepadamu, wahai Allah. Allah bilang, keadilan seperti apa yang kau inginkan? Aku ingin pahala sholat dia untuk aku. Kemudian Allah ambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya itu. Kemudian dia masih tersisa, yaitu misalkan pahala sedekah. Ada orang yang nuntut lagi, wahai Allah, betul dia ahli sedekah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia sedekah, tapi dia pun pernah tidak memberikan haknya untuk aku. Ada hak aku yang diambil dia. Aku tuntut keadilan. Keadilan seperti apa yang kau inginkan? Aku ingin pahala sedekahnya untuk aku. Diambil. Itulah yang disebut dengan orang muflis. Nah, dalam kondisi orang seperti itu, Pak, kebingungan, kata Sufyan bin Uyainah terkait dengan makna puasa fa innahu li wa ana ajzibihi, maka saat itu dalam kondisi dia bingung dan mencekam, maka Allah berfirman kepadanya, hei fulan, ada satu amalan yang ketika di dunia kau kerjakan hanya untuk aku dan disimpan di sisiku, nggak ada satu orang pun yang bisa merampas dan mengambilnya dariku. Itulah pahala puasa yang kau peruntukkan untuk aku, dan inilah pahala puasamu, dan silahkan kau masuk ke dalam surga dengan pahala puasamu. Itu rahasia fa innahu li wa ana ajzibihi. Jadi dahsyatnya sampai seperti itu, Pak, puasa itu. Dan kenapa pahala puasa itu fa innahu li wa ana ajzibihi? Karena dia ibadah yang paling rahasia, dan Allah amat sangat suka kepada hamba-hambanya ketika dia melakukan sebuah amalan itu rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu Ibnu Rajab menjelaskan beberapa poin terkait dengan rahasia di balik fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, puasa ini adalah merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Puasa adalah satu-satunya ibadah mahdoh yang kewajibannya menggunakan lafaz kutiba. Ya, ada banyak dalam Al-Quran kosakata yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Tapi kosakata yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba yang di depannya ada huruf ala, itulah yang memiliki makna wajib.
Dan setelah saya tadaburi dan telusuri Pak, ya, kewajiban yang diungkapkan dengan kata kutiba itu dari sekian ribu ayat lebih Pak, 6.000 ayat lebih, itu hanya 5 bentuk kewajiban. Satu adalah ketika Allah mewajibkan perang, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan perang itu tidak kalian sukai. Itu tentang perang, kewajibannya kutiba. Yang kedua terkait dengan kewajiban kisos, penegakan hukum kisos, hukum potong tangan, hukum bunuh itu. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos. Yang ketiga terkait dengan kewajiban wasiat. Yang keempat terkait dengan kewajiban memberi rahmat. Kataba ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya memberi rahmat. Dan yang kelima adalah terkait dengan kewajiban puasa, kutiba alaikumul siyam, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kira-kira Pak, apa sebetulnya yang membedakan kewajiban dengan diksi kutiba dengan kewajiban dengan wajaba dan farodo? Nah, kalau misalkan kita kaitkan, korelasikan antara kewajiban Allah di dalam memberikan rahmat kepada hambanya dengan kewajiban Allah di dalam memerintahkan kita berpuasa Pak, seolah-olah Allah ingin mengatakan begini Pak, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku kepada kalian rahmat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kewajiban puasa dengan kata kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Jadi puasa ini bukan beban Pak, puasa ini rahmat, bentuk cinta Allah, bentuk sayang Allah. Tapi kita kan banyak yang menjadikan puasa ini kan seolah-olah beban. Justru dengan puasa Allah ingin mengangkat beban kita gitu. Justru dengan puasa Allah ingin meringankan beban kita. Beban dosa Allah ampuni melalui ibadah puasa kita. Beban kekurangan amal Allah lipat gandakan amal kita. Beban di dalam taat Allah belenggu setan-setannya sehingga kita bisa leluasa dalam ketaatan kita. Beban ketakutan terhadap neraka, neraka ditutup rapat, bahkan surga dibuka lebar. Jadi berbagai macam beban justru Allah ringankan dengan puasa. Tapi tidak sedikit kadang-kadang kita yang menjadikan puasa seolah-olah beban. Padahal kewajiban puasa dengan kata kutiba, Allah ingin menunjukkan bahwa puasa adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Kita kan kadang-kadang segala puasa itu dijadikan kambing hitam. Kenapa enggak kerja? Maklum Pak, lagi puasa gitu. Kenapa sekolahnya telat bolos? Maklum Pak, puasa. Jadi seolah-olah puasa itu untuk melegitimasi kemalasan kita gitu. Ini kita penghinaan terhadap syariat Allah gitu loh. Justru Allah dengan puasa diungkapkan dengan kewajiban kutiba, dia sebagai kewajiban rahmat untuk mengangkat beban kita. Tapi kenapa kita sebagai hamba Allah justru menjadikan puasa seolah-olah menjadi beban? Kan Rasulullah dan para sahabatnya perang Badar ketika dalam kondisi apa Pak kira-kira? Hah? Puasa. Berapa lawan berapa perang Badar itu kira-kira Pak? 300 lawan 1000 dan kondisinya sedang puasa dan Rasulullah menang pada saat itu. Kita akhirnya tepar sebelum perang pada juntai gitu akhirnya gitu ya. Nah, ini kewajiban kutiba namanya. Jadi kewajiban kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat. Ada 3 rahasia puasa ya di balik kewajiban kutiba. Ini enggak sempat saya tulis semua di sini ya. Ya. Jadi nah, yang kedua Pak, kewajiban kutiba itu Pak. Ya, tadi kan kewajiban kutiba itu kewajiban yang mengandung rahmat. Yang kedua, kewajiban kutiba itu Pak, kewajiban yang menunjukkan kedekatan. Ini enggak ungkap nggak di sini ya.
kewajiban yang mengandung kedekatan. Kenapa sebabnya? Ini kutiba ini, Pak, kalau misalkan kita lihat dari sisi bahasanya, gramatika bahasa Arab, sisi gramatika bahasa Arab ini kan kutiba ini fi'il madi, tapi fi'il madinya fi'il madi majhul. Jadi kalau kalimat fi'il itu kan ada dua, ada maklum, ada majhul. Kalau maklum itu disebutkan subjeknya, kalau majhul itu enggak disebutkan subjeknya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Ya. Misalkan gini, telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa. Itu kata kerja aktif atau pasif, Pak? Aktif, ya. Kata kerja aktif, kata kerja pasifnya diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, itu kata kerja apa? Pasif. Saya telah makan roti, itu aktif. Roti dimakan, itu pasif. Siapa yang makan roti? Saya, sukron misalkan. Di mana sukronnya tidak disebutkan, disimpan. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab namanya majhul. Harusnya kataballahu alaikumusiyam, telah mewajibkan Allah atas kalian berpuasa. Tapi dalam ayat ini diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Siapa yang mewajibkan? Allah. Di mana Allahnya? Allahnya di mana? Allahnya disimpan. Kenapa Allahnya disimpan tidak disebutkan dalam bahasa Arab? Tidak disebutkannya subjek atau fa'il, di antara maknanya tujuannya adalah untuk menunjukkan kedekatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Itu untuk menunjukkan kedekatan, untuk menunjukkan kedekatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Itu. Nah, jadi begitu. Jadi saking dekatnya Allah yang memberikan kewajiban dengan kita yang menjalankan kewajiban, sehingga dalam ayat itu Allah ya tidak disebutkan lagi. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Kita sudah mafhum yang mewajibkan itu adalah Allah, tetapi tidak disebutkan Allahnya karena saking dekatnya antara Allah yang memberikan kewajiban dengan kita yang menjalankan kewajiban. Jadi kewajiban puasa dengan kutiba menunjukkan tentang kedekatan, keakraban. Dan kedekatan ini sendiri bukan hanya dilihat daripada kutibanya, Pak, tapi dari kata ganti kalian. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kalian ini kan pihak kedua, Pak. Pihak kedua itu kan menunjukkan orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara itu kan menunjukkan orang yang hadir. Orang yang hadir menunjukkan orang yang sedang berinteraksi dekat antara dia dengan yang memerintahkan. Jadi ketika Allah memerintahkan puasa kepada kita, pada saat itu seolah-olah Allah amat sangat dekat dengan kita. Makanya ayat di antara ayat-ayat puasa surat Al-Baqarah ayat 186 apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Inilah rahasia kenapa orang puasa doanya mustajabah. Karena saat itu dia dengan Allah amat sangat begitu dekat. Orang kalau sudah dekat, maka apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat luar biasa, Pak. Makanya dia nggak bisa disebut dengan ibadah biasa. Nggak bisa dia disebut dengan ibadah biasa. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, bulughus sahri Ramadan nikmatun azimah. Orang yang dikasih hidup di Ramadan itu, orang yang diberikan umur panjang sampai masuk Ramadan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali apa? Nikmatun azimah. Dia sedang diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Dia berdalil dengan dalil apa? Dia berdalil dengan tentang 3 sahabat Nabi. 3 sahabat Nabi yang selalu kemana-mana, dimanapun mereka berada, selalu bersama-sama. Sampai-sampai ketika mereka sedang berjihad bersama Rasul, mereka bertiga ikut berjihad, Pak. Nah, dalam kondisi ketika mereka berjihad, singkat cerita, 2 orang sahabat itu gugur di medan jihad, satunya masih hidup. Kemudian yang satunya lagi meninggal
setelah keduanya, dan itu meninggalnya bukan sedang jihad tapi sedang berada di atas tempat tidurnya. Ada seorang sahabat yang bermimpi tentang 3 orang ini. Dalam mimpinya sahabat itu ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggal belakangan, dan itu pun meninggalnya di atas tempat tidurnya, bukan sedang jihad. Dia bingung, maka dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasul, kita tahu tentang 3 orang sahabat ini yang selalu bersama-sama dalam kebaikan, dan kemudian ketika berjihad bersama engkau 2 orang meninggal dan 1 orang hidup, dan 1 tahun kemudian ternyata dia nyusul meninggal di atas tempat tidur. Tapi aneh kenapa? Aku mimpi yang masuk surga adalah sahabat yang meninggal belakangan, dan itu pun meninggalnya di atas tempat tidurnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah, Pak? Kata Rasulullah, "Alaisa shalla kada wa kada salatan, alaisa shalla kada wa kada ba'dahuma salatan, wa adraka Ramadan fasomahu, fawalladhi nafsi biyadih, inna bainahuma la ab'ada bainas sama'i wal ardi." Kata Rasulullah, tidakkah kau tahu dengan dia dipanjangkan umur, dia banyak sholat, dia banyak ibadah, dan dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dan dia puasa Ramadan, dan demi Allah kata Rasul, yang jiwaku berada dalam genggamannya, jarak yang satu dengan 2 sahabatnya itu di sorga seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Ibnu Rajab mengatakan orang yang dikasih kesempatan hidup Ramadan ini adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat besar, sangat dahsyat. Makanya para sahabat itu kalau Ramadan sudah mau pergi sedih mereka. Bukan hanya manusia yang sedih, bahkan langit pun sedih, yang lain pun sedih. Tapi tidak sedikit orang kita yang ketika mau beres Ramadan seneng, Pak, bukan sedih gitu loh ya. Alhamdulillah mau lebaran kayaknya gitu loh ya. Pakai baju baru, pakai yang lain. Padahal semuanya sedih kecuali setan gitu loh. Semuanya sedih ketika Ramadan akan pergi kecuali setan. Dan semuanya bahagia akan kehadiran Ramadan kecuali setan. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak sedih ketinggalan Ramadan, jangan-jangan CS-nya kayaknya gitu. Gitu ya. Jangan-jangan CS-nya nanti kita di situ. Jadi sangat dahsyatnya luar biasa. Nah, dan yang ketiga, kewajiban kutiba ini adalah kewajiban agar kita tidak kehilangan momentum, Pak. Jadi dirubahnya kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Ya, dari maklum ke majhul dalam ilmu balaghah salah satu fungsinya adalah untuk meringkas agar tidak kehilangan momentum. Misalkan gini, di jalan ada kucing ketabrak misalkan. Mobil merah telah menabrak kucing ibu. Kita misalkan laporan kepada yang punya kucing. "Bu, ada mobil merah telah menabrak kucing ibu di jalan." Itu yang nabraknya keburu kabur, Pak, keburu lari, Pak. Gitu. Tapi supaya tidak kehilangan momentum, kita ngomongnya langsung ke yang punyanya. "Bu, Bu, kucing ditabrak. Di mana? Di jalan. Ayo kita ke sana." Itu agar kita tidak kehilangan momentum. Diwajibkan atas kalian puasa, bukan telah mewajibkan Allah atas. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan momentum. Kenapa sebabnya? Puasa itu adalah waktunya, hari-harinya dijelaskan oleh Allah ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu hari-hari tertentu. Itu nanti saya share tuh tentang rahasia di balik kata ayyamam ma'dudat. Jadi ayyamam ma'dudat itu di dalam kitab As-Samil fi Balaghatil Quran, jadi dalam kitab tafsir yang membahas khusus balaghah Al-Quran, ilmu balaghah Al-Quran, itu namanya adalah wad'u jam'u killah fi mawdi'il kasrah namanya. Itu namanya adalah meletakkan jamak killah pada tempat jamak kasrah. Nah, jadi jamak itu, Pak, ada jamak yang sedikit, ada jamak yang banyak. Jamak killah itu artinya jamak yang hitungannya dari 3 sampai 10. Maksudnya tertentu saja. Kalau jamak kasroh itu artinya jamak yang hitungannya 10 sampai tak terbatas. Jadi diletakkannya jamak killah, jamak yang terbatas di tempat jamak yang tidak terbatas, itu maknanya banyak. Pertama,
agar meringankan kita. Jadi seolah-olah begini, Allah mengatakan begini, ayyama ma'dudat itu. Puasa yang kuwajibkan kepada kalian itu adalah puasa yang 30 hari di antara 360 hari gitu. Jadi amat sangat sedikit. 30 hari di antara 365 hari. Ringan. Aku tidak suruh kalian puasa itu selama 365 hari, cuma 30 hari. Berapa persennya Pak kira-kira? Berapa persen? 30 dari 365 berapa persennya? Hah? Taruhlah misalkan 10% atau misalkan 11%-nya dari 360, sedikit. Artinya ini ringan. Kalian itu tidak diwajibkan puasa sampai 365 hari, cuma 30 hari. Yang kedua, ayyama ma'dudat itu adalah limited edition. Artinya waktu yang hebat itu, doa mustajabah, amal dilipat gandakan, setan dibelenggu, sorga rindu, itu hanya 30 hari. Ini limited edition, artinya edisi yang terbatas, waktu yang terbatas. Sehingga di situ Allah menggunakan kata kutiba, agar kalian tidak kehilangan momentum. Jangan sampai kita kehilangan momentum, karena amat sangat jarang sekali momentum yang memiliki keistimewaan yang sangat dahsyat seperti halnya ibadah Ramadan ini. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya, kenapa puasa itu bukan ibadah biasa? Puasa adalah satu-satunya ibadah mahdoh yang golnya secara tersurat adalah takwa. Ini tadabur saya Pak ya. Jadi nggak ada ibadah mahdoh itu yang golnya takwa selain puasa Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau misalkan kita menggunakan ilmu munasabatul ayat ya. Munasabatul ayat, keterkaitan ayat yang satu dengan yang lain. Ya, kenapa gol puasa ini takwa gitu. Ini kan malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasul menyampaikan surat 19 ayat 71 itu. Jadi surat 19 ayat 71 itu Pak, informasi dari Jibril bahwa semua manusia itu pasti masuk neraka. Semuanya pasti masuk neraka. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kemudian Jibril menjelaskan tentang macam-macam neraka. Itu neraka itu ada 7. Jibril jelaskan tuh, neraka yang satu untuk golongan ini, neraka 2 untuk golongan ini, terus sampai neraka yang ke-6. Kemudian iblis berhenti. Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti. Kemudian Rasulullah mendesak, kata Rasulullah, wahai Jibril, bukankah kau jelaskan tadi neraka itu ada 7? Tapi kenapa kau baru menjelaskan sampai ke-6? Yang ke-7-nya tidak kau jelaskan. Apa kata Jibril? Jibril enggak berani. Kemudian didesak sama Rasulullah. Kemudian Jibril menjelaskan, yang ke-7 itu adalah untuk umatmu yang berdosa mati sebelum dia bertobat. Rasulullah SAW mendengar itu Pak pingsan. Mendengar akan ada umatnya yang masuk neraka, Rasulullah pingsan Pak. Dikatakan bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu tidak keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah. Dia mohon kepada Allah 3 hari 3 malam, mohon terus kepada Allah agar tidak ada satupun umatnya yang disentuh oleh api neraka. Baru kemudian disusul oleh ayat 72-nya. Ayat 72-nya turun tuh. Makanya bahasanya summa Pak. Summa nunajil. Summa itu menunjukkan adanya jarak. Kadang-kadang ayat begitu Pak. Ayat tentang puasa itu kan taruhlah 5 ayat dalam surat Al-Baqarah. 183, 184, 185, 186, 187. Tapi jarak ayat 183 terkait dengan kewajiban puasa dengan 187 terkait dengan kaifiat teknis caranya puasa, itu jaraknya panjang Pak. Jaraknya panjang walaupun itu dalam satu paket. Sama
ketika Allah turunkan surat 1971 kepada Rasulullah melalui Jibril bahwa tidak ada satu orang pun kecuali melainkan akan masuk neraka, Rasulullah nangis dan mohon kepada Allah, kemudian dijawab dengan ayat 72-nya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyah, kemudian aku akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang yang takwa yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah kira-kira nanya enggak Pak kepada Allah, gimana caranya supaya umatnya apa? Bertakwa. Nanya. Rasulullah, bagaimana wahai Allah supaya umatku takwa, dengan takwa dia tidak tersentuh dengan neraka. Baru diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah korelasi bahwa puasa itu adalah merupakan kewajiban cinta, kewajiban rahmat untuk agar umat Nabi tidak ada yang tersentuh dengan neraka. Begitu Pak, gitu sebetulnya. Jadi sampai begitu. Makanya puasa itu sayangnya Allah. Dan kenapa dengan puasa Pak, dengan Ramadan takwa itu bisa dicapai? Karena kalau di Ramadan lingkungannya kondusif Pak. Kalau saya mengatakan begini, mengilustrasikan, kita mencapai takwa di Ramadan dengan mencapai takwa di luar Ramadan seperti kita mau ke Jakarta antara lewat tol dengan lewat jalan umum Pak. Kalau misalkan kita mau ke Jakarta, mau ke Monas lewat jalan umum Pak, hambatannya banyak, jalannya jelek, banyak angkot ngetem, banyak pertigaan, banyak motor, ya kan, banyak Pak Ogah niupin periwit melulu gitu, nyetopin mobil gitu nih. Akhirnya kita bisa kecepatannya 50 km per jam ketika kita lewat jalan umum. Tapi ketika lewat jalan tol, udah lewatnya jalan tol pakai pengawalan, mobilnya Ferrari, yang nyupirnya pembalap, waduh itu bisa kecepatannya 200 km per jam kayak gitu ya, 30 menit bisa sampai ke Jakarta. Nah sama ketika kita mau takwa di Ramadan dengan takwa di luar Ramadan begitu. Di Ramadan kenapa takwa bisa mudah dicapai? Satu, ibadah kita itu di bulan Ramadan terintegrasi satu dengan yang lain. Kita sekarang sedang sholat, kita pun sedang puasa. Kita sedang taklim, kita pun sedang puasa. Jadi ibadah puasa ini seperti halnya benang tasbih yang menyatukan, yang mengikat tasbih-tasbihnya. Biji tasbih itulah seperti halnya ibadah-ibadah, sedangkan benangnya adalah puasa. Maka kita satu sisi sedekah, kita pun sedang puasa. Kita baca Quran, kita sedang puasa. Kita sedang itikaf, kita sedang puasa. Sehingga puasa ini menjadi pengikat. Ibadah terintegrasi. Yang kedua, setan yang menjadi penghambat kita dalam ketakwaan diikat dan dibelenggu oleh Allah. Yang ketiga, lingkungannya kondusif, mendukung Pak. Yang keempat, hawa nafsu kita terarah dan terkendali. Yang kelima, tarikan dunianya nggak terlalu kenceng gitu loh. Sehingga takwa itu dengan mudah ketika puasa dan di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Makanya ini momentum. Jadi kita sedang diklat Pak nih. Diklat menjadi orang takwa. Trainernya Allah, materinya puasa, sholat, baca Quran, buku pedomannya Al-Quran Sunnah, selesainya nanti gelarnya takwa. Kalau saya ibaratnya kalau S1 Muslim S1, Mukmin S2, Muttaqin S3. Jadi kita ini sedang kuliah S3, keluarnya nanti jadi doktor Ramadan semuanya gitu ya. Jadi lulus nanti kita di wisuda jadi apa? Doktor Ramadan nantinya. Apa titelnya? Takwa gitu. Enggak ada titel yang paling tinggi selain titel ketakwaan. Ini sampai jam berapa Pak saya ini? Udah hampir 1 jam 45 menit saya berbicara gitu ya. Kepanjangan Pak ya. Nah ini rahasia. Kenapa puasa itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang sangat luar biasa. Apalagi terkait dengan dampak puasa. Kalau saya sih dampak puasa ini bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara mental Pak ya. Kalau saya bicara tentang kesehatan fisik saya nggak berani karena bukan dokter gitu ya. Tapi terkait dengan kesehatan jiwa, saya kebetulan disertasinya terkait dengan masalah jiwa ya. Jadi konsep
pendidikan jiwa dalam Al-Quran. Konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran telaah terhadap ayat-ayat tazkiyatun nafas melalui pendekatan ilmu asinaiyah. Ilmu asinaiyah itu ilmu alat ya, nahu, sorob, ma'ani, bayan dan badi. Ya, jadi konsep pendidikan jiwa dalam Al-Quran telaah terhadap ayat-ayat tazkiyatun nafas melalui pendekatan ilmu asinaiyah. Kayak tadi gitu ya. Jadi kalau kita kaji dari sisi ilmu asinaiyah Pak, ayat tentang puasa ini 183-nya pun kayak tadi kita panjang sekali gitu. Jadi kalau misalkan saya bongkar misalkan tentang ayat ya ayyuhanya, huruf nidanya gitu. Kemudian saya bongkar tentang kata kutibanya gitu loh ya. Kemudian nanti saya bongkar lagi tentang kata la'allanya gitu loh. La'allakum tattakunnya. Saya nulis tentang la'allanya ayat-ayat puasa. Ada la'allakum tattakun, ada la'allakum taskurun dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa membongkar itu namanya ilmunya as-sinaiyah. Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu balaghah, ma'ani, bayan dan badi. Karena kita nggak bisa mengungkap tentang rahasia Quran, kehebatan Quran, kedahsyatan Quran tanpa menggunakan ilmu-ilmu itu. Karena Quran ini kan tingkat bahasa yang tinggi sebetulnya. Nah, sehingga dibutuhkan ilmu-ilmu seperti itu untuk mengungkap tentang rahasia-rahasia di balik lafaz-lafaz, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Nah, jadi puasa ini manfaatnya bukan hanya manfaat fisik ya, tapi bisa manfaat mental, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang profesor tentang korelasi antara puasa dengan kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan emosional kita paham lah ya, karena inti daripada puasa itu kan al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Nah, tapi apakah ada hubungan antara kecerdasan intelektual dengan kita berpuasa? Justru sangat erat kaitannya. Karena orang yang cerdas secara emosional, Pak, secara spiritual ya, otomatis dia juga adalah orang yang akan cerdas secara intelektual. Ya, makanya kenapa para ulama cerdas-cerdas, karena mereka sering puasa. Ya, dengan puasa itulah pikiran mereka menjadi encer, cara pandang mereka menjadi jauh ke depan, dan mereka begitu mudah memahami ayat-ayat maupun ilmu-ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita tentang puasa bukan ibadah biasa. Barangkali ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, falyatafaddal maskuron, maka silahkan ya, ada pertanyaan ataupun ada pernyataan. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.